Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Amanda, kelas MBS 1E, NIM 215211175. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian permintaan, pengertian penawaran, hukum permintaan, dan hukum penawaran, dan masih banyak lagi. Terus simak videonya ya. Nah, dalam video ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian permintaan, jenis permintaan, hukum permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, pengertian penawaran, hukum penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian permintaan. Sebenarnya apa sih pengertian permintaan? Permintaan yaitu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di suatu pasar. Setelah pengertian permintaan tadi, kita akan membahas mengenai jenis-jenis permintaan. Permintaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama permintaan absolut dan yang kedua yaitu permintaan efektif. Pengertian dari permintaan absolut yaitu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Pengertian dari permintaan efektif yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi permintaan ini tuh kita mampu untuk membeli suatu barang tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum permintaan. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris paribus, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik, dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi dalam permintaan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga intensitas kebutuhan, yang keempat jumlah produk, yang kelima selera, dan yang keenam barang pengganti. Kita akan bahas satu-satu mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun, pada barang inferior atau misalnya nasi jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Misalnya, permintaan payung di kala hujan akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang maupun jasa. Yang kelima yaitu selera. Peningkatan selera pada suatu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lain. Misalnya, permintaan terhadap tiket konser artis Korea meningkat akhir-akhir ini karena meningkatnya kegemaran remaja Indonesia terhadap artis-artis tersebut. Dan yang keenam yaitu barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi sehingga permintaan kopi akan meningkat. Tadi kan kita sudah
belajar mengenai permintaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian penawaran. Sebenarnya apa sih pengertian dari penawaran itu? Jadi, penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum penawaran. Berkebalikan dengan hukum permintaan, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Sama dengan permintaan tersebut, di dalam penawaran juga ada faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktornya yaitu biaya produksi, teknologi, harapan akan harga masa depan. Oke, di sini kita akan membahas satu-satu mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut. Yang pertama yaitu biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua yaitu teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien, sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Jadi, teknologi ini juga berpengaruh terhadap peningkatan suatu barang. Dan yang ketiga yaitu harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa akan ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Jadi dalam hal ini tuh dapat diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan mengenai kurva permintaan, karena di awal tadi kita belum membahas mengenai kurva ini. Jadi, kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan, sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Sama halnya dengan permintaan tadi, dalam penawaran juga ada kurva penawaran. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai kurva penawaran. Apa sih pengertian dari kurva penawaran itu? Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran, sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan. Baiklah, dalam pembahasan tadi kita jadi sedikit mengetahui mengenai permintaan dan penawaran. Dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang secara bersamaan menggerakkan perekonomian. Jadi, permintaan dan penawaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk pergerakan perekonomian. Jadi, kedua hal tersebut saling menguntungkan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya menerima kritik dan saran. Silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.